silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini salah satu pertanyaan, juga setengah curhat. Orangnya mana orangnya? Saya Pak di, oh, Nggak kelihatan loh. oh maaf. Saya malu kalau berdiri. Iya. Begini Pak, maaf. Jenengan tadi kan ketika menyampaikan bilang bahwasanya gini, kemiskinan itu akan mendekatkan kekufuran. Kemiskinan mendekatkan kekufuran. Lah, supaya kita tidak mendekatkan dengan kekufuran, otomatis kita akan berusaha menjalani kehidupan, terutama dalam sebuah ekonomi, akan memperbaiki. Salah satunya saya sebagai seorang perempuan, juga seorang ibu, akan berusaha supaya membantu rumah tangga, supaya ekonomi ini tetap berjalan dengan baik. Ya. Tapi terkadang kala Bapak, ketika di tengah-tengah masyarakat ada menyampaikan, janganlah berpikir duniawi. Jadi kalau kita bekerja membantu perekonomian, seolah-olah kita tuh berpikir duniawi, tidak berpikir akhirat. Yang jadi pertanyaan saya begini Pak, bagaimana kita menjalankan dua dunia ini seimbang supaya perekonomian kita juga baik, kita juga menjalankan akhirat kita, terutama saya sebagai seorang perempuan juga ibu. Jadi maaf, ini adalah merupakan dilema, insya Allah dialami semua teman-teman perempuan saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan ini menarik banyak jawaban. Satu pertanyaannya jawabannya 10 nih. Karena terkait sih. Pertama, Allah tidak pernah menyuruh kita supaya pinter. Allah menyuruh kita belajar. Setuju? Kalau ada orang pinter nggak belajar, dosa nggak? Kalau orang bodoh tapi belajar terus, tapi bodohnya tetap, dosa nggak? Ada orang bodoh belajar terus tapi gobloknya angger gitu, dosa enggak? Pur, selesai. Allah nyuruh kaya enggak? Yang disuruh apa? Bekerja keras. Ya. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah tidak akan melihat hasil kerja kita. Allah yang menentukan. Yang dilihat adalah proses kerja kita. Yang diberi nilai adalah etos kerja kita, bukan hasil kerjaan kita. Ini perlu diketahui. Nanti kalau begitu, nanti yang hebat orang kaya, orang yang berhasil, yang gagal tidak dapat apa-apa. Begitu maksudnya, enggak dibayar oleh Allah semuanya. Yang adalah etos kerja. Udah, saya kasih tahu aja. Bapak-bapak sholat enggak? Ibu-ibu salat enggak? Mana yang lebih besar bayarannya? Ibu-ibu. Kenapa? Lebih susah payah. Apalagi punya anak kecil. 5 kali harus mandi ganti baju, betul enggak? Udah lagi sholat lagi, bayinya nangis lagi. Paham? Dia harus bersuci karena dia bergumul dengan kencing anak-anaknya semuanya. Lebih susah daripada laki-laki. Percaya? Bitarmi tukang buruh tani nyumbang 5.000. Saya nyumbang 1 juta, gede mana pahalanya? Betul. Karena Bitarmi dapat upah 15.000, sodako 5.000, berarti kan sepertiga. Kalau saya punya 300 hektar, sanggup nggak sodako 100 hektar? Yang hebat siapa? Jangan menghina orang miskin. Malah justru sebaliknya, apabila Allah ingin menghancurkan satu negeri, akan melalui orang kaya yang menghancurkannya. Wa idza aradna qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Bukan orang miskin yang menghancurkan negeri ini, tapi orang-orang yang kaya. Oke.
Nah, adapun ibu lagi semangat kerja, ada yang menilai serakah, hubud dunya, ya itu mah. Kalau ada orang bicara begitu, ilmu yang jawabannya yang paling baik dengan EGP. Apa EGP tuh? Emangnya gue pikirin. Jangan pernah kita terpengaruh dengan komentar orang lain. Makanya saya ingin mengatakan begini, jangan terburu menilai orang hubud dunia karena rajin bekerja. Jangan menuduh orang serakah ketika orang ingin mencalonkan jabatan tertentu, hubur riasa. Nanti saya tidak bisa menilai orang itu hubud dunia atau hubul akhirah, nggak tahu. Cuman saya pertama-tama mengacungkan jempol kepada siapapun yang membuktikan dirinya dengan bekerja keras mencari anugerah Allah. Ya, saya tidak bisa menilai. Nah, nanti kapan saya bisa menilai? Kalau uang itu sudah ada di kantongmu. Nah, setelah itu uang itu untuk apa kau gunakan, untuk apa? Baru saya tahu bahwa kamu ibadah atau cari duit semata-mata. Betul nggak? Usaha sampai ternyata hasilnya buat bikin madrasah, bikin pesantren, bikin masjid, makan anak yatim. Di mana sedekahnya? Nggak bisa. Nanti sudah jadi uang, sudah di kantong kita. Baru ketahuan mana yang ibadah, mana yang semata-mata mencari harta. Betul nggak begitu? Lah ya dong. Ada anak-anak tuh. Saya juga guru sejak tahun 65, saya udah jadi guru. Ada murid rajin sekali. Bukan main, semangatnya. Ternyata apa? Semangat nih. Dia ingin membuktikan kebolehannya kepada cewek yang dicintainya. Lain lagi. Nah, itulah. Jadi miskin tidak salah. Aku tidak marah atas kemiskinanmu. Yang menyebabkan aku marah, kenapa kau biarkan kemiskinan itu? Paham?